barisan dan deret aritmatika yang terdiri dari barisan bertingkat, suku tengahnya, deret aritmatika, sisipan, serta pemisalan membentuk barisan aritmatika. Nah, untuk lebih jelasnya simak video sampai habis. Oke, yang pertama barisan aritmatika. Nah, sebagai contoh itu adalah sebagai berikut. Ada barisan bilangan terdiri dari 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, bila dilihat polanya, 3 adalah sebagai suku pertama, suku 1 notasinya atau A awal. Kemudian 5 adalah suku kedua, dinotasikan dengan kedua. Kemudian 7 sebagai U3, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nah, antara suku pertama dan suku kedua itu terdapat beda. Jadi 3 ditambah 2 jadi 5, 5 ditambah 2 jadi 7. Nah, ditambah terus 2 gitu ya, maka ada beda. Dengan ada beda maka itu adalah barisan aritmatika. Jadi beda itu nanti sama dengan 5 kurang 3, sama hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan suku kesekian, misalnya suku keempat berapa, jawabannya 9. Nah, suku ke 100 berapa, maka kita menggunakan rumus sebagai berikut. UN itu sama dengan A ditambah beda, bedanya dikali, kalau ini N maka ini N-1 gitu ya. Nah, untuk beda adalah selisih dari suku berdampingan yang berurutan. Jadi untuk menentukan barisan aritmatika, UN sama dengan A tambah N-1 kali beda. Nah, untuk lebih jelasnya adalah contoh sebagai berikut. Nomor 1, diketahui barisan tersebut di atas. Jadi barisannya ini misalnya 3, 5, 7 dan seterusnya, titik. Tentukan suku ke-11. Jadi caranya jawab nomor 1 ya. Dari barisan itu kita cari dulu A. Jadi suku pertamanya adalah 3. Kemudian B, bedanya adalah 5 kurang 3, 2. Kemudian N, jadi suku ke berapa? Suku ke 11. Jadi N nya 11. Sehingga UN itu sama dengan, ingat, A ditambah N-1 kali beda. U11 itu sama dengan A nya ganti 3. Kemudian ini 11 kurang 1, 10 kali bedanya 2. Jadi 3 tambah 20 sama dengan 23. Nah, kalau kita cek suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi suku ke-11 itu adalah 23. Cocok ya. Nah, itu permasalahan dalam menentukan suku ke N. Kemudian contoh yang nomor 2 itu adalah diketahui barisan aritmatika suku ketiga 11, suku ke-7 27. Tentukan rumus ke N. Nah, ini soalnya agak dimodif sedikit. Jadi kita nomor 2 kerjakan suku ketiga itu sama dengan 11 gitu ya. Nah, ini kalau ini 3 kurang 1 berarti 2 kan. Oke, kita mulai dulu. A ditambah 3 kurang 1, 2B itu sama dengan 11. Nah, ini dapat persamaan 1. Kemudian suku ke-7, U7 sama dengan 27. Ayo, suku ke-7 itu artinya A ditambah 7 kurang 1, 6 kali beda. Ini ya, A tambah 7 kurang 1, 6 kali beda, itulah 27. Nah, ini dapat persamaan 2. Oke, persamaan 1 dan persamaan 2 dieliminasi.
Jadi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis A tambah 6B sama dengan 27. Yang ini ya. Jadi yang B nya 6 nya lebih besar daripada 2, kita tulis di atas. Kemudian A ditambah 2B, ini persamaan satunya sekarang sama dengan 11. Oke, kita eliminasi, jadi dikurang. Kenapa? Karena A nya kurang, A adalah hilang. 6B kurang 2B 4B. 27 kurang 11 itu adalah 16. Berarti B dapat berapa? B sama dengan 16 bagi 4 yaitu 4. A nya belum tahu. Oke, kita tulis A yang persamaan 1 ya. A tambah 2B sama dengan 11. A tambah 2, B nya barusan dapat 4 sama dengan 11. A dapat A sama dengan 11. 2 kali 4 8, bawa ke sana jadi min 8, sehingga A sama dengan 3. Nah, B sudah tahu, A sudah tahu, maka UN dapat diketahui. UN adalah A tambah N-1 kali beda. Jadi UN sama dengan A nya dapat 3, kemudian N-1 bedanya dapat 4, diuraikan sama dengan 4 kali N 4N, 4 kali min 1 min 4, dan ada plus 3. UN sama dengan 4N min 4 tambah 3 min 1. Jadi UN nya adalah 4N min 1. Nah, itulah jawaban dari soal nomor 2. Nah, selanjutnya barisan aritmatika yang bertingkat. Nah, khusus untuk yang bertingkat 2, contohnya adalah sebagai berikut. Kenapa dinamakan bertingkat 2? Ya, ini kita bisa lihat 7 itu karena jadi 10 ditambah 3, 10 ditambah 5 jadi 15, 15 ditambah 7 jadi 22, 22 ditambah 9 menjadi 31. Nah, betul. Kemudian antara 3 dan 5 itu bedanya 2. 3 tambah 2, 5 tambah 2 jadi 7, 7 tambah 2 jadi 9. Nah, ini bertingkat 2 gitu ya. Di tingkatan yang kedua baru terbentuk barisan aritmatika. Oke, selanjutnya adalah ini yang disebut dengan A. Kita notasikan dengan A. 7-nya, kemudian 3-nya adalah sebagai nilai B, dan yang ini 2-nya plus 2 sebagai C. Nah, untuk mencari rumus UN untuk barisan aritmatika bertingkat 2, maka gunakan seperti ini. Jadi UN itu sama dengan A ini 7, kemudian ditambah N-1 kali bedanya B nya, bukan beda ya, kalau yang di sini 3 per 1 tetap, kemudian ditambah N-1 N-2 kali C, C nya adalah 2, kemudian per 2. Nah, ini bisa disederhanakan nih, 2 bagi 2 jadi 1. Oke, UN sama dengan 7 tambah dibuka 3 kali N 3N, 3 kali min 1 min 3, kemudian yang ini dibuka juga tambah N kali N, N kuadrat, N kali min 2 min 2N. Sekarang min 1 kali N min N, min 1 kali min 2 tambah 2, tinggal dirapikan. Jadi UN sama dengan yang N kuadrat tulis dulu, kemudian yang N 3N min 2N min N, berarti habis ya. Ini 3N min 2N min N sama dengan 0. Nah, tinggal 7 dikurang 3 yang konstanta semua ditambah 2.
7 kurang 3 4 tambah 2 6, berarti n kuadrat tambah 6. Jadi inilah rumus UN nya. Kalau mau dibuktikan bisa untuk U1 1 kuadrat tambah 6 7, N2 berarti 2 kuadrat 4 4 tambah 6 10 dan seterusnya. Jadi itulah menentukan rumus UN dari barisan bertingkat 2. Nah, kalau bertingkat 3 dan seterusnya, untuk bertingkat 3 ini dibuat, ini sebenarnya 1 faktorial 1 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 berarti 2 ya, makanya nih 2. Nanti kalau sampai 3, nah n-1 n-2 n-3 dan D, jadi ada lagi tingkatannya, jadi sampai mendapatkan nilai D. Masukkan D dan ini 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Jadi tinggal dimasukkan nih angka 6. Nah, demikian untuk mencari bertingkat 3 atau seterusnya. Selanjutnya, suku tengah barisan aritmatika. Suatu barisan aritmatika dengan banyak suku ganjil. Jadi hanya yang banyak sukunya ganjil, maka dia mempunyai suku tengah atau UP. Nah, berapa suku tengahnya tersebut? Itu caranya adalah setengah dari suku pertama sampai ditambah dengan suku terakhir. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya sebagai berikut. Nomor 1, diketahui barisan 9, 17, 25, dan seterusnya sampai 73. Kita cek ya, 9 tambah 8, 17. 17 tambah 8 25, ini cocok, berarti ini adalah barisan aritmatika. Nah, kemudian untuk mencari suku tengah, A nya adalah 9, suku awal, suku pertama. Kemudian yang terakhir UN, kita tidak tahu n nya berapa, yang jelas UN itu aja tulis 73. Nah, kalau mencari suku tengah ya tinggal dimasukkan setengah, kemudian A tambah UN. Nah, tinggal dihitung, setengah A nya 9 tambah 73 gitu ya. 9 tambah 73 82, jadi setengah dari 82, maka suku tengahnya itu adalah 82 bagi 2 41. Nah, selanjutnya soal nomor 2 nanti bisa dicoba sendiri. Berikut deret aritmatika. Deret aritmatika itu adalah penjumlahan ya. Jadi kalau suatu barisan aritmatika 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jadi ini U1, U2, U3 dan seterusnya. Maka S1 ini namanya deret ya. S1 itu jumlah suku pertama. Ya udah si A di si U1 saja, berarti itu adalah 3. Kemudian S2 yang bacanya adalah jumlah 2 suku pertama. 2 suku pertama ini suku 1, suku kedua. Ini 2 suku pertama. Jadi 3 tambah 5. Berapa 3 tambah 5? 8. Jumlah 3 suku pertama itu adalah S3. Jadi suku 1, suku 2 tambah suku ketiga ini ditambah. Jadi 3 tambah 5 tambah 7. Gitu ya. Berarti 15. Nah, demikian seterusnya. Maka SN itu adalah jumlah dari U1, U2, U3 sampai UN. SN dibacanya jumlah N suku pertama. Nah, untuk mencari SN gitu ya, itu adalah N per 2 kali A tambah UN. Jadi suku pertama sama suku terakhir dikali N per 2, maka itulah jumlah N suku pertama. Nah, karena UN kita ketahui itu adalah A tambah N-1 kali B, ini diganti nih, maka A nya ada 2 nih, 2A. Kemudian muncullah N-1 kali B. Jadi kalau mencari SN yang diketahui ujung-ujung, nah pakai ini. Tapi kalau diketahui suku pertama dan beda, maka pakailah ini. Jadi ini sebenarnya satu, cuman dapat diuraikan lagi karena UN nya disubstitusi.
Itu. Nah, sebagai contoh, diketahui barisan tersebut di atas. Oh, ini diketahui. Kemudian maka jumlah 101 suku pertama, kalau manual kan nggak muat tuh, banyak sekali, maka kita cari ya. Oke, cara jawabnya yang pertama A berapa? A nih tahu nih, suku pertama 3. Kemudian beda berapa? Beda adalah 5 kurang 3, itu sama dengan 2. N sama dengan ini 101, maka S 101 itu sama dengan, ada A ada beda, pakai ini ya, N nya 101 per 2, kemudian 2 kali A, 2 kali A nya 3, tambah N min 1, 101 min 1 kali bedanya itu adalah 2. Tinggal dihitung saja, 101 bagi 2, boleh biarkan dulu. Nah, ini 6 ditambah 101 kurang 1, 100 kali 2, 200. Oke, ketemu ya, 101 per 2 kali 206. Nah, berapa hasilnya? S 101 sama dengan 101, kemudian 206 bagi 2 itu lebih mudah, hasilnya 103. Oke, kali 103, didapat jumlah 101 suku pertama adalah, ini tinggal dikali, dihitung ya, itu hasilnya 10,403. Jadi demikian. Nah, selanjutnya hubungan antara suku KN dengan SN itu adalah sebagai berikut. Jadi ini sebagai ilustrasi ya, ada barisan aritmatika sebagai berikut. S5 itu jumlah sampai 5, kayak gitu. S4 itu adalah jumlah suku-suku 4 suku pertama sampai 4. Nah, kemudian dikurangi. Jadi ditulis S5 kurang S4 ya, ini U1 kurang U1, coret hasilnya U5. Jadi kalau secara umum adalah sebagai berikut. SN berarti sampai UN di jumlah. SN min 1, jadi beda lagi 1 biji, itu sampai suku ke N min 1. Nah, kalau diselisihkan SN min 1 itu sama dengan tinggal UN, gitu ya. Jadi kalau mencari UN, misalnya U7 gitu, jumlah ke-7 cari, dikurang 7 kurang 1 6, jumlah sampai 6 suku pertama, jadi S6. U10 berarti S10 kurang 10 kurang 1, S9. Nah, demikian seterusnya. Jadi UN sama dengan S ke N kurang S yang ini kurang 1 lagi, S-1, gitu ya. Jadi itu hubungannya. Selanjutnya sisipan pada barisan aritmatika. Jadi suatu barisan aritmatika, di antara setiap suku yang berurutan disisipkan K buah bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika yang baru. Nah, di dalam menentukan beda baru, kemudian S baru, kemudian banyak sukunya yang baru, itu adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel. Sebagai contoh ya, diketahui barisan 6, 14, 22, 30 dan seterusnya. Di antara dua suku berurutan disisipkan 3 bilangan. Jadi di antara yang berurutan ya, kalau ini 6 sama 4, 6, kemudian ada 14. Nah, 14. Nah, itu disisipkan di sini 3 bilangan. Tuh. Jadi ada 3 angka. Sehingga membentuk barisan baru. Ini ada bilangan, maka ini menjadi barisan aritmatika baru. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Rumus ke suku KN yang baru tersebut adalah menggunakan ini. Jadi A-nya berapa itu? A-nya 6. Bedanya, beda lama ya. Beda lamanya ini 8 kan?
Jadi 14 kurang 6 itu sama dengan 8. Nah, ini beda lama. Kemudian K, banyaknya bilangan yang disisipkan. K itu adalah 3. Oke, kita bisa tahu beda baru. Jadi beda barisan baru setelah disisipkan 3 bilangan adalah nih, beda lama per K tambah 1. Yo, berapa? Beda lama adalah 8. K nya 3 tambah 1 berarti 4 ya. 8 bagi 4 tuh 2. Nah udah, A lama itu sama dengan A baru. Jadi UN baru itu sama dengan kan A tambah N min 1 kali beda. Gitu ya, kalau ini yang baru berarti ini baru, isi tanda asen. UN asen baru, A barunya adalah tetap 6 tambah kemudian N min 1, beda barunya sekarang 2. Kalau sebelumnya adalah 8 tapi sekarang 2. Tinggal dimasukkan 2 kali N, masukkan 2N, 2 kali min 1 min 2, kemudian tambah 6, dapat UN sama dengan gitu ya. Jadi udah tulis UN saja sekarang. 2N 6 kurang 2 4. Jadi itulah rumus suku ke N untuk barisan yang baru. Nah selanjutnya memisalkan bilangan yang membentuk barisan aritmatika. Jadi ada kasus permasalahan atau soal barisan bilangannya tidak diketahui dan kita akan memisalkan. Nah itu pertama adalah jika banyaknya bilangannya ganjil, maka beda kita misalkan P ya, boleh B sendiri boleh atau B. Nah 3 bilangan misalnya 3 ganjil kan, jadi bilangannya adalah tulis yang di tengah dulu X, kemudian X kurang beda, X tambah beda. Nah, kalau 5 bilangan yang ini tetap 3, kemudian di sini kurang beda, sekarang kurang lagi beda kan 2 beda. Nah, kalau bedanya P ya 2P. Di sini juga bedanya tambah P, ini tambah P jadi 2P. Nah, itu kalau 5 bilangan. Demikian seterusnya. Tapi kalau bilangannya banyaknya genap, tadi ganjil. Kalau genap, maka bedanya kita misalkan 2P. Jadi di sini X min P, di sana kalau tambah 2P bedanya kan jadi P. P tambah 2P 3P. Kemudian min P min 2P jadi min 3. Nah, ada 4 bilangan nih, misal pemisalan aritmatikanya bilangan 1 2 3 4. Jadi ada 4. Demikian seterusnya. Tapi kalau tidak diketahui atau secara umum satu bilangan aritmatika seperti itu ya, dimisalkan A tambah B. Jadi bedanya B, ini tambah B, 2B jadinya, A-nya tetap ya, 2B tambah B, 3B dan seterusnya. Nah, untuk lebih pahamnya ada contoh sebagai berikut. 3 bilangan membentuk barisan aritmatika dengan beda positif, berbeda dari 0 ya. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah 12 dan hasil kalinya 48. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, jadi pemisalan ini 3 buah bilangan pakai ini ya. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini. Nah ini ternyata karena ada hasil kali, ada jumlah, berarti kita pakai yang ini lebih enak. Oke, misalkan barisan aritmatika tersebut itu adalah X, ini ya. Kemudian ditambah beda. Kemudian di sini dikurang beda. Nah ini misalkan barisan aritmatikanya. Oke, baca soalnya. Jumlah ketiganya 12. Maka tahap pertama ya, X min B ditambah X ditambah ini X tambah B. Jadi ketiga-tiganya udah dijumlah, hasilnya 12. Nah tinggal dijumlah X tambah X tambah X 3X. Min B tambah B hilang 0. Jadi tinggal 3X sama dengan 12. Tuh dapat X sama dengan 12 bagi 3, 4. Jadi yang di tengahnya sudah dapat bilangan 4. Oke, sekarang langkah kedua itu adalah yang kali. Tinggal dikali ya. Jadi X min B kemudian kali X
kali X tambah B itu sama dengan berapa katanya? 48. Nah, X nya sudah dapat 4, ditulis ini 4 ya, 4 min B, kemudian ini 4, kemudian ini 4 tambah B sama dengan 48. Oke, yang masih 4 min B kali 4 tambah B. Nah, ini bagi 4 atau 4 nya bawa sini, jadi 48 bagi 4 berapa? 12 ya. Nah, untuk yang sekawan begini, kalau dikali juga bisa, atau cepatnya yang bentuk sekawan, berarti ini jadi 4 kuadrat, itu kan, kurang B kuadrat. Nah, itu sama dengan 12. 4 kuadrat adalah 16. 12 bawahnya berang min 12 sama dengan min B kuadrat bawah ke sana, jadi B kuadrat. Berapa tuh B kuadrat? Sama dengan 16 kurang 12, 4. Jadi B sama dengan plus minus akar 4 atau sama dengan plus minus 2. Jadi nilai B bisa 2, bisa min 2, karena ditentukan nih bedanya B nya lebih besar dari 0, berarti B nya adalah 2. Nah, dengan B nya 2 kita masukkan di sini. Jadi bilangan ketiga bilangan tersebut adalah ya, X nya 4 kurang 2, 2, kemudian si 4 sendiri, kemudian 4 tambah 2, 6. Nah, itulah barisan aritmatika yang semula tidak diketahui, jadi dengan menggunakan pemisalan. Nah, demikianlah barisan dan deret aritmatika yang dibahas secara lengkap.